kembali lagi bersama saya Alfian Nur Hadi. Kali ini kita akan membahas tentang nilai-nilai dasar ASN, yaitu etika publik dan komitmen mutu. Di sini bersama saya sudah ada Mbak Aisyah. Mbak Aisyah Ashifatur Rahman, seorang analis pangan di Desa. Kemudian ada Mbak Arum Winarsi, ini seorang analis kelembagaan. Kemudian ada Mas Fatih, seorang analis data dan informasi. Selamat datang semuanya di acara saya. Terima kasih Mas Alfian. Saja. Setelah ini saya akan putarkan sebuah video kasus. Nanti silakan dari video tersebut nilai-nilai apa sih dari etika publik dan komitmen mutu yang bisa digali dari kasus. Pemirsa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia menjalin kerjasama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Pertanian dalam memperluas dan mengakselerasi program pembiayaan ultra mikro atau UMI. Kerjasama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman dalam rangkaian acara Pasar Rakyat. Kerjasama antar kementerian dalam melangsungkan komitmen penyaluran pembiayaan ultramikro di daerah 3T, yakni tertinggal, terdepan, dan terluar, terus dilakukan. Dalam kerjasama ini, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia berperan memberikan akses pembiayaan UMI kepada masyarakat di daerah tertinggal melalui koperasi dan BUMD. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sanjoyo, mengatakan di tahun depan dana desa akan lebih diprioritaskan untuk pemberdayaan ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia. Ia mengapresiasi kerjasama dengan Kementerian Keuangan yang memberi kemudahan finansial bagi masyarakat desa untuk memulai usaha lewat program UMI. Pasar Rakyat ini didesain untuk membantu UKM-UKM atau usaha-usaha mikro dari masyarakat melalui program UMI dan program-program dari kementerian yang lainnya. Nah, apalagi di tahun mendatang prioritas dana desa juga lebih diprioritaskan ke pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Kita harapkan dengan adanya desa-desa wisata yang kita bangun nanti, ini akan membantu menyerap produk-produk dari UKM-UKM dan produk-produk lokal di desa-desa. Dan saya sangat menghargai upaya dari Menteri Keuangan ini karena memberikan kemudahan finansial untuk UKM-UKM itu untuk mulai berusaha. Komitmen kerjasama antar kementerian dalam program ini mencakup sharing data penerima program, dukungan pembiayaan, pengembangan usaha, pendampingan dan supervisi bagi penerima program secara bersama-sama sesuai tugas dan fungsi masing-masing, serta peningkatan kapasitas penerima program pemerintah. Ya, inovasi desa kan banyak kan, ada yang membuat desa-desa wisata, ada yang membuat desa-desa pasca panen, ada yang membuat desa-desa ekonomi kreatif. Dengan adanya program ini, mereka akan lebih mudah lagi untuk dibantu. Jadi di daerah Papua kita juga banyak kita bangun destinasi wisata, dan bahkan beberapa masyarakat kepala desa dari Papua juga ada yang kita kirim ke daerah-daerah lain untuk belajar supaya lebih mudah. Dan ada beberapa juga yang kita kirim ke luar negeri. Momen penandatanganan MOU dilakukan dalam rangkaian acara Pasar Rakyat yang menampilkan sentra komoditas unggul Nusantara dan parade kesenian Nusantara yang mengangkat tema Indonesia Maju melalui penguatan daya saing usaha. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengenalkan ragam komoditas unggulan dan kebudayaan dari berbagai wilayah Indonesia. Anggita Wulandewi, Andini Anissa, Berita 1, Jakarta. Selesai. Bagaimana dari video tadi? Jadi sekilas ceritanya adalah pemerintah mempunyai program kredit ultra mikro yang menyasar usaha-usaha mikro yang kecil sekali. Nah, di kesempatan yang sama Kementerian Desa ini mendorong program itu didorong untuk supaya
menyasar daerah-daerah tertinggal yang secara ekonomi sangat butuh dibantu ya gitu. Kira-kira seperti itu. Silakan siapa yang mau duluan untuk mengulik nilai-nilai dasar ASN, atau saya tunjuk. Kalau gitu saya tunjuk saja, mulai dari Mbak Arum, monggo. Oh iya, baik. Makasih Mas Alfian atas waktunya. Ya, dari tadi ya tentang krean desa yang bekerjasama dengan kementerian-kementerian lainnya. Kalau itu dikaitkan dengan nilai-nilai ASN, khususnya mengenai etika publik dan komitmen mutu, ada beberapa hal yang menurut saya itu memenuhi indikator-indikator dari kedua tersebut. Langsung saja mungkin yang pertama yang saya bisa tangkap dari video itu, dari program pemerintah, dari program Kementerian Desa itu adalah yang pertama bahwa pelayanan yang diberikan adalah pelayanan yang terbuka atau masuk dalam indikator etika publik terbuka dalam pelayanan. Karena menurut saya program tersebut jelas dapat diakses dan diperoleh oleh seluruh masyarakat secara keseluruhan, khususnya memang masyarakat di 3T, atau usaha mikro di 3T, sehingga semua masyarakat bisa punya akses untuk mengembangkan usaha tersebut memenuhi indikator etika publik, menjaga informasi rahasia. Karena kita tahu kan kegiatan tersebut berkaitan dengan bantuan keuangan, sudah pasti akan banyak sekali informasi-informasi penting yang akan diberikan nih oleh pengguna atau penerima dari program tersebut. Nah, saya pasti Kemendesa sudah mengatur sedemikian rupa bersama kementerian lain bagaimana data tersebut itu tidak sampai bocor seperti itu. Dan rahasia ini benar-benar perhatikan seperti itu. Kemudian berlanjut mengenai nilai yang kedua, saya langsung ke nilai yang kedua ya, mengenai komitmen mutu. Ada satu indikator yang saya tangkap, yaitu mengenai indikator responsif dalam komitmen mutu. Karena menurut saya ini adalah suatu upaya pemerintah merespon secara aktif kaitannya dengan pertumbuhan usaha mikro yang ada di daerah 3T. Jadi bagaimana pemerintah melihat nih peluang bahwa ternyata sudah banyak masyarakat yang sadar mau berusaha, kemampuan mereka mengakses bantuan, sehingga pemerintah melalui Kementerian Desa dan beberapa kementerian lainnya hadir melalui program kredit usaha mikro, kredit ultra mikro ini untuk membantu agar usaha mikro dari masyarakat di 3T itu dapat berkembang dengan baik. Mungkin kalau dari saya. Oke. Jadi tadi pelayanan dengan mudah di banyak tempat, kemudian tadi ada menjaga informasi, jangan kayak pinjol ya. Ya. Datanya disebar mana-mana, tidak baik. Kemudian tadi komitmen mutu ya, ada responsif. Yap. Oke. Terima kasih, itu saja dulu, kita tampung. Kemudian saya lempar ke Mas Fatik. Apa yang bisa dikulik dari kasus tadi? Oke, terima kasih Mas Alfian atas waktu yang diberikan. Tapi video tersebut tentunya Kementerian Desa telah menjalankan prinsip-prinsip etika publik yang merupakan salah satu kewajiban pemerintah untuk melayani masyarakat. Ada beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan terkait video tersebut, terkait soal etika publik tentunya, yang kemudian dari tindakan-tindakan yang terkait soal etika publik itu menghasilkan suatu komitmen mutu. Yang pertama adalah jujur.
jujur memberikan info pelayanan publik. Tentunya kita harus menyambut bahagia sekali lagi informasi mengenai kredit ultramikro yang dipublikasikan secara luas dan benar-benar diberikan bantuan usaha yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan yang kedua, tentunya program ini pasti disampaikan secara tulus. Nah, program ini dibentuk dalam rangka memberikan akses dan pembiayaan kepada masyarakat daerah 3T. Nah, kawasan 3T ini apa? Kawasan 3T itu kalau sesuai dengan Perpres 63 tahun 2020 yang merupakan salah satu Perpres yang diinisiasi oleh Kementerian Desa sendiri, itu terdapat 62 daerah tertinggal, terus kemudian 3T salah satunya lagi adalah kawasan transmigrasi, dan yang terakhir adalah daerah perbatasan dan pulau kecil terluar. Nah, dan ini merupakan bentuk tanggung jawab yang dilaksanakan oleh Kementerian Desa dalam mengendorse kawasan 3T yang merupakan tusi Kementerian Desa itu sendiri untuk memberikan kepada mereka akses pembiayaan finansial khususnya kredit ultramikro seperti itu. Yang kemudian dari sikap-sikap ini dapat menciptakan sebuah komitmen mutu, yaitu sifat yang nilai adaptif mungkin ya, yaitu suatu sikap yang menyesuaikan dengan kondisi perkembangan usaha mikro masyarakat yang semakin berkembang. Nah, kita bisa tahu bahwa kita kalau bisa melihat data yang disampaikan Kemendes melalui websitenya, kita bisa melihat suatu tren bahwa ada peningkatan badan usaha milik desa yang dari tahun 2014 sampai tahun 2020 ini yang tiap tahun naik secara signifikan. Mulai awal berdirinya kementerian ini tahun 2014 ada 1022 BUMDes. Kemudian karena ini merupakan suatu tanggung jawab Kementerian Desa, salah satunya melalui bantuan kredit usaha mikro tersebut, sampai tahun 2019 2020 ini ada sekitar 50.199 BUMDes. Artinya ini merupakan suatu prestasi dan komitmen dari Kementerian Desa dalam menjalankan pelayanannya kepada masyarakat, khususnya untuk kawasan 3T. Terima kasih, seperti itu dulu Mas Alfian. Ya, terima kasih. Ada satu tadi saya highlight sedikit ya. Ternyata ketika program itu oleh Kementerian Desa didorong kepada daerah 3T, daerah tertinggal, terluar, dan transmigrasi, tertinggal, terluar, terdepan, 3T itu. Ya. Ya. Ini memberikan keadilan ya bagi warga-warga di sekitar sana itu, karena jarang sekali ketika ada program-program pemerintah itu sampai ke daerah 3T itu. Ya, betul. Jadi ini patut diapresiasi ya, bagaimana pemerintah itu bisa adil untuk orang-orang yang jarang diekspos itu di daerah 3T itu. Cukup bagus dari Mas Fatih penyampaiannya. Sekarang saya lempar ke Mbak Aisyah, monggo. Apa yang bisa dikulik dari video tadi? Terima kasih Mas Alfian sebelumnya kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini saya mungkin melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Arum, Mas Fatik, dan Mas Alfian sebelumnya. Seperti yang disampaikan oleh Mas Fatik, kalau misalnya perkembangan BUMDes itu sejauh ini tuh meningkat cukup pesat. Mungkin karena bantuan dari kredit ultramikro ini itu dapat meningkatkan jumlah BUMDes-BUMDes yang ada di Indonesia. Kemudian dari Mas Alfian juga tadi sudah disampaikan bahwa program ini itu membawa keadilan bagi daerah 3T yang selama ini kurang dijangkau. Nah, saya melihat kalau perkembangan-perkembangan ini itu akibat dari efektif, efisien, dan inovatifnya program dari Kemendesa ini. Bisa dikatakan efektif karena menyasar tepat sasaran sesuai dengan target konsumennya. Kan di sini kredit
kredit ultramikro ya, di mana diberikan bantuan untuk usaha-usaha mikro yang membutuhkan modal mungkin tidak sebanyak kredit usaha rakyat yang sebelumnya ada KUR ya. Iya, yang kan sebelumnya ada KUR. Jadi ini kan seperti perpanjangannya KUR seperti itu kan. Itu inovatifnya di sini karena menawarkan pinjaman kepada masyarakat dengan plafon yang tidak terlalu tinggi sehingga masyarakat yang usahanya masih kecil itu bisa memanfaatkannya. Kemudian nilai efisien di sini saya lihat dari pelaksanaannya. Kan kalau misalnya KUR nilainya besar, tapi mungkin hanya sedikit yang bisa dijangkau. Nah, kalau dengan UMI ini, dana yang tadinya KUR yang mungkin plafonnya berapa ya Mas Alfian? 50 juta ya untuk KUR? Sekitar 50. Sekitar 50 juta. Kalau di UMI ini sekitar 10 juta, jadi dana itu bisa dipecah ke lebih banyak user. Jadi bisa menjangkau lebih banyak user dengan dana yang setara lah nilainya seperti itu. Gitu sih kalau yang saya lihat dari video sebelumnya. Menarik ya, ini saya garis bawahi tadi terkait inovatif. Ini sebuah program baru. Yang menariknya juga ini adalah suatu improvement, perbaikan berkelanjutan dari sebelumnya ada kredit usaha rakyat yang sebetulnya sudah kecil juga dibandingkan dengan perbankan yang dia usaha besar. Ya, kemudian memang di KUR sendiri itu ada prosesnya memang ini ya lebih mirip-mirip sama bank yaitu. Sedangkan yang di kredit ultramikro ini dia memang kalau bisa dilihat di lapangan di usaha-usaha kecil itu mereka itu kadang takut mengajukan kredit itu karena terlalu besar kemudian syaratnya banyak. Nah ini di ultramikro ini lumayan membantu ya karena tadi plafonnya tidak terlalu besar hanya 10 juta kemudian persyaratannya relatif lebih mudah ya dibandingkan dengan KUR ini suatu kemajuan yang baik untuk program-program yang dapat membantu masyarakat. Luar biasa. Iya. Oke, tadi sudah semua. Terima kasih. Yang bisa dikulik, apakah ada kendala sekiranya akan menjadi kendala, kemudian apa solusi yang kemudian bisa diperbaiki lagi dari program ini supaya tadi ada improvement. Monggo, siapa yang bisa memberikan analisis? Halo, Mas Alvan. Mas Fatik. Ya, monggo Mas. Saya hanya ingin menambahkan saja bahwa sebenarnya program ini kalau dibilang kendala mungkin semua program ada ya, semua kendala. Cuman saya rasa program UMI ini adalah program yang solutif karena salah satu hal yang sebenarnya sangat membantu bagi masyarakat 3T itu adalah ketika kita melihat Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 itu menyampaikan bahwa BUMDes itu sebagai badan usaha, tetapi di situ tidak disebutkan sebagai badan usaha yang suatu usaha yang berbadan hukum. Nah, itulah salah satu kendala yang sering dihadapi oleh masyarakat khususnya di desa-desa dan daerah tertinggal. Sehingga karena dengan kendala itu mereka susah dalam mencari bantuan modal atau kredit modal gitu. Sehingga dengan hadirnya Kementerian Desa itu merupakan suatu bentuk komitmen mutu dalam melayani masyarakat khususnya daerah tertinggal itu dengan tadi mereka melakukan kerjasama MOU dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial dan Kementerian Pertanian untuk meyakinkan para stakeholder termasuk perbankan bahwa ini loh desa itu mereka juga berhak untuk dibantu seperti itu. Jadi saya melihat ini adalah suatu komitmen mutu yang harus kita apresiasi dan kita lanjutkan nanti ke depan agar
masyarakat di kawasan 3T itu bisa bisa merasa bahwa mereka diperhatikan khususnya oleh pemerintah pusat seperti itu. Terima kasih. Baik sekali. Oke, mungkin sedikit saya tambahkan ya tadi. Ternyata kalau di lingkungan desa tertinggal itu ternyata nggak semua paham bisnis, manajemen keuangan gitu, tidak seperti orang-orang di kota atau di usaha-usaha yang lebih besar. Mungkin sebetulnya dari pemerintah sendiri sudah ada program itu ya. Mungkin dikombinasikan ya, dikerjasamakan, dikombinasikan supaya pemberian kredit ini lebih optimal, lebih bisa memberikan manfaat kepada masyarakat desa. Karena takutnya nanti kreditnya ini kan tentu pasti ada sebagian yang bermasalah. Tapi kalau dikombinasikan dengan adanya bimbingan usaha, kemudian cara melaporkan keuangan yang baik, itu saya yakin jumlah kredit yang bermasalah itu bisa ditekan seminim mungkin. Bahkan mungkin di bawah 1% itu bisa tuh. Gitu. Oke. Mungkin ada Mbak Aisyah atau Mbak Arum mau menambahkan? Ya, izin Mas Alfian, ya mungkin menambahkan sedikit dari apa yang disampaikan Mas Fatik sama Mas Alfian, bahwa namanya program itu tidak akan bisa berhenti atau sempurna saat itu juga, sehingga selalu membutuhkan perbaikan berkelanjutan agar programnya semakin sempurna dan semakin sempurna. Untuk itulah mungkin di sini kita ini nantinya bisa terus menyempurnakan program ini agar lebih bermanfaat buat masyarakat banyak. Oke, terima kasih. Mbak Arum, mungkin ada satu kalimat sedikit. Mungkin dari yang sudah disampaikan oleh Mas Mbak semuanya, saya rasa adalah ketika kita sebagai pelayan publik ini ingin melaksanakan suatu program, ingin melaksanakan sesuatu yang memang bermanfaat untuk masyarakat, perlu diperhatikan masyarakat itu sendiri dari proses awal kita memberikan hingga akhirnya itu bisa terselenggara dengan baik, sehingga tujuan yang kita harapkan, tujuan yang akan membawa baik untuk seluruh pihak itu dapat Mas. Oke, terima kasih Mbak Arum. Terima kasih kepada analis kita di sini semua. Sudah luar biasa ya tadi mengulik dari sampaikan sedikit sebagai penutup bahwasanya semoga program-program ini yang inovatif ini bisa memberikan banyak manfaat kepada masyarakat, bisa memberikan kemajuan kepada ekonomi desa, dan memberikan kemajuan atas waktunya pada analis-analis di sini semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas Alfian dan teman-teman semua.